kami sudah terima 3.000. Caranya adalah pertama menguntungkan. Kalau mereka terlibat itu dapat 10 juta minimal per orang per bulan. Indonesia, negeri subur yang menghidupi jutaan orang. Namun, di balik hijaunya sawah, tersimpan krisis. Anak muda enggan jadi petani. Mereka memilih kota dan dunia digital, sementara petani tua terus menanam harapan yang makin berat. Padahal, pertanian bisa modern dan menjanjikan, asal ada yang mau merawatnya. Pertanian butuh generasi baru untuk penjaga pangan dan masa depan, seperti subjek kita kali ini. Nama saya Abdul Basit dari Desa Lorong Kulon. Pekerjaan sehari-hari sebagai petani dan kalau sore itu mengajar di Madrasah Diniyah. Pekerjaan utama saya biasanya itu Mas, wira swasta. Kita jualan tas. Jadi pagi kita di sawah antara jam 8 setengah 9 kita pulang, kita berwira swasta jualan tas. Pulang dari jualan tas kita ngajar di Madrasah Diniyah di Desa Lorong Kulon ini. Kalau petani ini ya awalnya itu memang dari orang tua dulu petani. Jadi ketika waktu masih sekolah kita ya istilahnya membantu lah. Ketika padi mulai menguning kita ikut bantu gusai manuk. Nah, lama kelamaan jadi suka dengan sawah, suka dengan pertanian dan berlanjut sampai sekarang. Jadi bertani ini bukan tentang soal sawah dan ladang, Mas. Pak Prabowo, presiden kita yang sekarang ini, bahwasanya Indonesia butuh ketahanan pangan nasional. Jadi bertani itu bukan sekedar sawah, ladang, tetapi bertani adalah soal perut anak kita, soal perut orang miskin, dan soal martabat bangsa yang berdiri di tanah yang subur ini. Jadi misal ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja katakanlah, sampai dengan adanya kekurangan uang atau tapi di Indonesia ketika kita mau bertani mengandalkan hasil dari tanah kita yang subur, insya Allah cukup untuk kita hidup ya. Jadi bertani ini ya istilahnya kalau dibilang pekerjaan mungkin untuk di era sekarang anak muda kurang minat, tetapi dibalik dari esensi petani itu adalah martabat bangsa. Kita hidup di tanah yang subur, ya kan? Jadi kalau hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, makanan pokok kita cukup. Yang ada sekarang adalah bukan kebutuhan hidup, tapi gengsi lah. Ya, gitu. Tantangan. Kalau tantangan ini yang pertama mungkin dari pengetahuan kita. Anak muda sekarang mungkin buta akan pertanian, obatnya apa, benih yang amat ditandur ini apa, kan gitu Mas. Nah itu nanti kalau kita sudah terjun di dunia petani, nanti kita bisa sharing sama generasi sebelum kita. Bapak-bapak yang lain kan biasanya kinang obatnya iki. Terus kedua ya yang namanya di sawah tidak kita pungkiri ada masalah penyakit,
hama, tikus, dan lain sebagainya. Termasuk adalah iklim cuaca yang ya di saat mungkin penghujan kita mengalami kebanjiran. Hasil panen kalau saya pribadi itu separuh kita jual dan separuh kita simpan untuk cadangan pangan setiap musim. Jadi musim ini kemarin ya musim penghujan, sampai hari ini kita pun masih punya cadangan padi atau beras di rumah. Jadi enaknya jadi petani itu kita tidak memikirkan sesok beli beras. Jadi kan kebutuhan kita berbahan pokok kan adalah makan dari nasi. Jadi kita tidak berpikir cara ngemeno beli beras itu. Jadi ayem, nengen hati ayem. Wes di beras, tinggal zaman sekarang colok no magicom mateng, tinggal cari lauknya. Nah itu masalah teknologi. Teknologi ini berkaitan dengan dana, Mas. Kalau pemerintah misal mensupport ya, karena untuk membeli drone itu kan juga tidak murah ya, itu butuh berjuta-juta kan gitu. Misal dipakai untuk modal buat petani itu cukup sudah ya. Di samping itu kan kita juga memperkerjakan orang yang katakanlah sudah usia 50 lebih, kadang kan kita nggak ada kerjaan di rumah kan gitu. Nah itu kita mempekerjakan orang-orang seperti itu, disuruh nyemprot, disuruh apa gitu. Jadi kita saling membantu antara petani dan warga sekitar. Misal tandur sekarang yang sudah beredar kan pakai mesin. Tapi saya pribadi tidak suka, karena apa? Kita menghilangi daya kerja gampangannya. Misal kita mempekerjakan manual kan kita menyerap tenaga kerja manusia yang ada di sekitar kita gitu. Untuk anak-anak muda ya memang kita tidak memungkiri bahwa pertanian tidak menjanjikan kan gitu. Masih banyak usaha online ya, yang sekarang marak itu online ya. Tetapi dikembalikan lagi bahwasanya kalau tidak kita yang memulai, ya kan, kalau tidak kita yang memulai, nunggu sopon kan. Kalau misal semua anak muda memilih kerja kantoran online, padahal kalau bertani juga bisa disambil sama online kan. Nah bisa. Jadi ya itu tadi, kita hidup di tanah yang subur. Jadi eman-eman gitu loh. Indonesia yang tanahnya begitu subur, ibarat kita habis makan sambel terus BAB ning sawah, ijine melu tukul loh Mas. Kan ngono. Saking subure tanah Indonesia seperti itu. Jadi ya emang nggak dipikiri anak muda sekarang jauh kalau mikir pertanian ini jauh. Tetapi sekarang ini banyak sekali sarjana muda pertanian yang dibutuhkan di Indonesia. Ini juga peluang. Rata-rata kan mereka mengambil akuntansi, ekonomi, tapi di pertanian ini malah dibutuhkan. Peluang untuk menjadi abdi negara di sektor pertanian lebih besar. Kalau perbedaan di era Pak Jokowi sama Pak Prabowo, kita di era Pak Prabowo ini untuk mendapatkan pupuk terus yang itu lebih mudah. Kalau di zaman Pak Jokowi itu ya aslinya sama-sama baik, cuma di era Pak Prabowo ini petani lebih diperhatikan, terutama di sektor pupuk. Terus harga padi sudah distandarkan dari negara bahwasanya per kilo 6.500. Walaupun itu parine elek api, tapi standar minimal dari Pak Prabowo itu 6.500. Beda pada zaman Pak Jokowi itu terserah dari tengkulak. Manine semene elek apik di harga, tetapi dari Pak Prabowo kemarin
memang sudah distandarkan bahwasanya petani ini tidak boleh menjual padi dengan harga murah gitu. Jadi standarnya di 6.500 per kilo gitu. Ya itu terserah yang punya sama penjual, kan kadang ya penjual pengennya harga yang paling murah kan gitu, tetapi di sisi lain untuk pengeluaran dan biaya operasional petani ini tidak sesuai dengan harga yang mereka beli gitu. Tetapi sekarang Pak Prabowo membuat aturan bahwasanya standarisasi padi untuk petani Indonesia itu di angka 6.500 per kilo. Apa mas, anak muda sekarang gini bingung dewi aku ngajak anak muda ini. Ya proses untuk memakan satu suap nasi ini butuh proses.